Halo Sobat Aksi, ayo kita mari mengenal layanan kesehatan yang inklusif. Pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk anak-anak, perempuan, masyarakat yang rentan dan disabilitas. Di Indonesia juga ada yang disebut dengan layanan inklusif. Lalu, apa itu layanan inklusif? Yuk, simak video selanjutnya. Apa itu layanan inklusif? Pelayanan inklusif merupakan sistem layanan dengan memberikan kesempatan kepada semua orang yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan, akses kesehatan secara bersama-sama pada umumnya. Pembangunan inklusif harus menjadi arus utama dan terintegrasi di semua sektor pembangunan dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Bahkan sekarang Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak atas kesehatan yang diatur dalam pasal 25. Atas dasar itu, haruslah pemerintah mewujud nyatakan hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah dengan memberikan layanan yang aksesibel bagi semua warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan baik aksesibilitas secara fisik maupun non-fisik. Contoh dari layanan yang inklusif yaitu berupa pembangunan gedung sebaiknya menerapkan prinsip desain universal dalam setiap rancangannya. Namun, Sobat Aksi, universal design itu sebenarnya desain bangunan yang hasilnya dapat diakses oleh siapapun, tidak hanya penyandang disabilitas, tapi semua orang termasuk ibu hamil dan manula. Untuk itu, desain universal memiliki 7 prinsip yang menyediakan kesetaraan dalam aksesibilitas. Berikut ini rincian 7 prinsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 1. Kesetaraan pembangunan. Desain bangunan dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan yang berbeda. Artinya, setiap bentuk, fungsi, dan fasilitas pada bangunan itu dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya. 2. Fleksibel. Desain bangunan dan setiap ruang di dalamnya mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunaannya. 3. Penggunaan yang simpel dan sesuai kebutuhan. Setiap fungsi pada bangunan harus mudah dimengerti oleh penggunaannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bahasa, kemampuan, dan tingkatan intelektualitasnya. 4. Informatif dan mudah dimengerti. Desain mudah dimengerti untuk setiap kondisi dan kemampuan sensorik penggunaannya. 5. Antisipatif. Desain dapat meminimalisir dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian. Setiap bentuk pada bangunan dapat mengantisipasi kecelakaan hingga kondisi tidak terduga. 6. Tidak memerlukan usaha terlalu besar.
Desain bangunan harus dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan tidak menyebabkan kelelahan dalam penggunaannya. 7. Memiliki pendekatan terhadap kebutuhan, ukuran, dan ruang. Desain bangunan mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi fisik, ukuran, serta tingkat fleksibilitas penggunaannya.